Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan yang pertama Vira Firliana, yang kedua Fatia Inayah, yang ketiga Elia Sinta, dan yang keempat Nadiansyah Ramadhani. Kami akan menjelaskan tugas akhir praktikum kalkulus mengenai dengan aplikasi turunan. Sebelum itu, kita dapat lihat bahwa syarat pada aplikasi turunan itu yaitu ketika f aksen x lebih dari 0, maka itu untuk fungsi naik. Kemudian ketika f aksen x lebih kecil dari 0, itu untuk fungsi turun. Dan untuk f aksen x sama dengan 0, itu untuk fungsi naik. Kemudian ketika f double aksen x lebih besar dari 0, itu untuk cekung atas. Dan f double aksen x kurang dari 0, itu untuk cekung bawah. Oke, yang pertama kita objek tab terlebih dahulu pada menu algebra agar menu algebra ini tertata rapi, aljabarnya tertata rapi. Kemudian kita beri judul terlebih dahulu karena kita membahas mengenai aplikasi turunan. Kita beri warna terlebih dahulu pada judul. Setelah itu kita beri warna juga pada grafiknya agar menarik. Oke, kita akan langsung menjelaskan soal. Kita lihat soal yang pertama, yaitu tentukan selang di mana fungsi berikut naik dan turun. Untuk poin A, fx sama dengan min 2 dikali x min 1 dikali x plus 2. Untuk caranya, yang pertama kita klik pada menu view, kemudian kita klik CAS. Setelah itu kita klik fungsinya, yang tadi yaitu fx. Kita beri titik 2 sama dengan, kemudian kita masukkan fungsinya, min 2, x min 1 dikali x plus 2. Setelah itu kita enter. Nah, kemudian setelah itu kita derivatif untuk menemukan turunan pada fungsi fx tersebut. Kita pilih yang derivatif expression, kemudian kita ganti expressionnya ini dengan fungsinya, yaitu fungsi f. Setelah itu kita enter. Kemudian kita akan menemukan fungsi naiknya. Kita klik naik, kemudian kita beri titik 2 sama dengan, kita klik turunan f-nya tadi. Kemudian kita lihat lagi pada syarat, bahwa ketika naik itu, f aksen x-nya akan lebih besar daripada 0. Maka dari itu, kita tambahkan lebih besar daripada 0. Oke, setelah itu kita enter. Kemudian kita akan menemukan penyelesaiannya. Kita klik solve, pilih yang equation in x, kemudian kita ganti equation in x-nya itu menjadi nama fungsinya atau fungsi naik. Kemudian kita enter. Nah, kita telah menemukan penyelesaian dari fungsi naik. Kemudian kita akan menemukan fungsi turun. Kita klik dulu turun, terus kita beri titik 2 sama dengan, kemudian kita klik turunannya ini, turunan dari fungsi f-nya. Kita klik, kemudian dapat kita lihat pada syaratnya, bahwa ketika fungsi itu turun, f aksen x-nya itu akan kurang dari 0. Maka dari itu, kita akan tambahkan kurang dari 0. Setelah itu kita enter. Kemudian kita akan menemukan penyelesaian dari fungsi turun ini dengan mengetik solve, kemudian pilih equation in x. Kemudian ganti menjadi fungsi turun. Setelah itu kita enter. Nah, di sini kita telah menemukan penyelesaian dari fungsi turun dan juga fungsi naik. Maka itu kita akan memilih pada solve naik bundarannya, kita klik. Kemudian pada solve turun juga kita klik.
Setelah itu, kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya yaitu fx akan naik pada interval, dapat dilihat pada solve naik ini, yaitu terdapat L1. Maka dari itu kita klik di objek, kemudian kita pilih L1. Kemudian untuk fungsi turunnya, fx akan turun pada interval, pada solve turun ini terdapat L2, maka dari itu kita klik objek, kemudian kita pilih yang L2. Setelah itu kita latex formula. Untuk dapat kesimpulannya menjadi spasi, kita tambahkan garis miring seperti ini. Setelah itu kita klik OK. Nah, maka dari itu, kesimpulan dari menentukan fungsi naik dan fungsi turun dari fx sama dengan min 2x min 1 dikali x plus 2 itu, fx-nya akan naik pada interval x kurang dari min setengah, dan juga fx-nya akan turun pada interval x lebih dari min setengah. Kemudian setelah itu kita cek box. Setelah itu kita pilih aljabarnya, kita pilih semua yang Bundaran Bido kecuali judul yang pada teks 1 ini. Kita pilih L1, L2, kemudian teks. Kemudian kita apply. Setelah itu kita akan Oke, untuk soal 1B akan dijelaskan oleh Fathia Inayah. Soal yang berikutnya yaitu 1B. Kita lihat soalnya terlebih dahulu. Soalnya tentukan selang di mana fungsi berikut naik dan turun. Untuk fungsinya yaitu gx sama dengan x pangkat 3 ditambah 3x pangkat 2 dikurangi 12. Kita langsung aja ke GeoGebranya. Kita tulis di CAS. Gx lagi. Kemudian enter. Kemudian kita cari turunannya, kita ketik derivatif, kita klik yang expression, ganti dengan G, kemudian enter. Kemudian kita cari fungsi naiknya. Fungsi naik 2 sama dengan, kita klik turunannya atau derivatifnya. Karena fungsi naik itu lebih besar dari 0, kita ketik juga, terus kemudian enter. Kemudian kita cari solve-nya.
kita pakai solve yang equation in X. Kita ganti dengan fungsi naik. Kemudian enter. Nah, sekarang kita cari fungsi turun. Fungsi turun titik 2 sama dengan, kita klik derivatifnya lagi. Karena ini fungsi turun maka kurang dari 0. Kemudian kita enter. Kemudian solve-nya kita klik yang equation in X, ganti jadi fungsi turun, kemudian kita enter. Sudah. Kemudian kita klik yang solve-nya. Kita klik solve, naik, fungsi naik dan juga fungsi turunnya. Kemudian kita buat kesimpulan. Kita klik cari yang teks, kemudian GX akan naik pada interval. Kita cari di objek, karena naik itu kan L3, maka kita ketik di objeknya itu L3. Oke. Kemudian enter. GX akan turun pada inverse. Kita lihat yang fungsi turun itu kan L4, maka kita lihat di objeknya itu L4. Oke. Kemudian latex formulanya kita aktifkan untuk membuat untuk itu kita supaya ada spasinya, kita kasih garis miring. Oke, kalau sudah kita klik OK. Kemudian di sini. Nah, maka kesimpulannya, jika GX akan naik pada interval X kurang dari min dan X kurang lebih dari 0, GX akan turun pada inverse min X kurang dari 0 dan kurang dari min 2. Kemudian kita warnai supaya indah. Kita klik objek property. Kita klik warna background. Kita pakai biru. Ini, oke. Kemudian kita buat checkbox. Oke, untuk checkboxnya kita
1B ya. Untuk kita itu berarti yang kliknya semua warna biru yang kecuali Boolean value ya. Nah, sama teks 1 itu tidak usah. Jadi GX, L3 kita klik, L4 juga. Aduh. Kemudian teks 3 kita juga klik. Nah, sebentar. Buat ini aja. Oke. Tinggal apply. Kita geserin dulu. Oke. Kemudian akan dilanjut oleh Elia Sinta. Selanjutnya saya Elia Sinta akan membahas pertanyaan yang kedua, yaitu tentukan selang di mana fungsi berikut cekung ke atas dan di mana cekung ke bawah serta titik balik jika ada. Saya akan membahas bagian A, yaitu fungsinya Gx sama dengan X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 dikurangi 2. Langsung saja ke GeoGebranya. Saya akan mengganti Gx dengan Px karena tadi sebelumnya sudah ada Gx, yaitu X pangkat 4 ditambah 8X pangkat 3 dikurangi 2, enter. Selanjutnya yaitu mencari turunan pertamanya dengan ketik derivatif. Derivatif pilih expression, ganti expressionnya dengan P, lalu enter. Selanjutnya kita mencari stasionernya. Ketikkan stasioner, titik 2 sama dengan, klik derivatif P-nya atau turunan pertamanya. Untuk aturan stasioner itu harus sama dengan 0, maka kita masukkan di sini sama dengan 0, lalu enter. Yaitu selanjutnya mencari solver, pilih yang equation in X, equation in X-nya ganti dengan stasioner, ketik aja, enter. Selanjutnya kita mencari titik baliknya, kita coba apakah ada. Ketikkan pada input bar, ekstremum, pilih yang polinomial, polinomialnya ganti dengan H, diganti dengan P, maaf, untuk fungsinya, lalu enter. Maka di sini ditemukan ada titik baliknya. Selanjutnya kita mencari turunan kedua dari fungsi yang tadi. Kita ketik di sini derivatif, pilih yang expression variabel, expressionnya ganti dengan fungsinya yaitu P, variabelnya diganti dengan turunannya yaitu turunan kedua, lalu enter. Selanjutnya kita mencari cekung atas, langsung ketik aja cekung atas tanpa spasi, titik 2 sama dengan, klik turunan keduanya. Untuk syarat cekung atas, yaitu turunan kedua X-nya harus lebih dari 0. Maka di sini kita tulis lebih dari 0, lalu enter. Seperti biasa kita cari solvenya, equation in X, lalu ketik cekung atas, enter. Sekarang cekung bawah. Titik 2 sama dengan, untuk syarat yang cekung bawah, kita lihat di sini bahwa turunan kedua X harus kurang dari 0 untuk cekung bawah. Maka kita ketikkan di sini, klik dulu turunan keduanya, lalu kurang dari 0, enter. Lalu solve equation in X, ganti jadi cekung bawah, enter. Di sini sudah ditemukan semuanya, maka setiap yang solve-solvenya itu di bundaran CAS-nya itu harus dibundarkan biru, harus diklik.
klik satu stasionernya, yang kedua solve cekung atas dan solve cekung bawah. Langsung buat kesimpulan. Latex formulanya nyalakan, kita tulis PX stasioner pada, kita lihat di sini stasioner itu E5, maka cari pada objeknya E5. Lalu yang kedua, cekung atas pada interval kita lihat di sini ternyata cekung atasnya itu L6, maka di objeknya L6. Terakhir, yaitu cekung bawah pada interval. Kita lihat di sini cekung bawahnya yaitu L7, maka di objeknya L7. Lalu oke. Sini kita ubah warnanya agar lebih menarik. Kita ganti dengan warna krem. Baik, langsung checkbox. Yaitu nomor 2A. Untuk select objeknya, kita klik semua bundaran biru pada algebra, yaitu fungsi Vx-nya, stasioner, E5, L6, L7, X-remumnya, dan kesimpulan kecuali teks 1 karena itu merupakan judul. Lalu apply. Rapihin. Dan kita coba. Oke, selesai. Selanjutnya untuk 2B akan dijelaskan oleh Nadiansyah Ramadhani. Hx titik 2 sama dengan X pangkat 3 dikurangi 3/2 X pangkat 2. Enter. Pertama-tama melakukan turunan, yaitu derivatif H. Kemudian kita cari stasioner, titik 2 sama dengan pencet itu 3x pangkat 2 min 3x sama dengan 0. Enter. Kita mencari solve stasioner. Kemudian kita akan mencari nilai ekstrimum. Ketik pada input bar ekstrimum polinomial dan pilih H. Kemudian kita mencari derivatif H2. Kemudian kita mencari cekung atas, titik 2 sama dengan 6x min 3 lebih dari 0. Terus kita mencari solve, ketik solve, ke cekung atas. Bentar. Kemudian kita mencari cekung bawah, ketik cekung bawah, titik 2 sama dengan 6x min 3 kurang dari 0. Kemudian kita mencari solve-nya, ketik cekung bawah, enter. Sudah selesai. Kita
mencari itu ya, di biru-biruin, dipencet, diklik. Kemudian kita membuat kesimpulan, ketik lembar sembarang di mana saja. HX stasioner pada L8 atau disebut juga 0,0, 1,0. Terus HX cekung atas pada interval X lebih dari 1/2, dan HX cekung bawah pada interval X kurang dari 1/2. Kemudian kita klik checkbox 2B, klik stasioner HX L8, L9, L10, B, C, dan teks. Baik, kami telah membahas tugas akhir praktikum kalkulus diferensial mengenai aplikasi turunan. Sekian dari kelompok kami, semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.